Ya, jadi semua termasuk pembahasan takdir hendaknya difahami ya. Semua yang baik itu semua tanpa kecuali itu terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dan keutamaan Allah. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada hamba kecuali itu karena rahmat Allah dan keutamaan Allah yang Allah berikan pada hambanya. Dan semua yang tidak baik dan tidak enak, semua yang tidak baik dan tidak enak, atau kalau dibedakan lebih gampang, semua yang tidak enak pada hamba itu karena kebijaksanaan Allah. Diperhatikan ya, semua yang dirasakan hamba tidak enak itu karena kebijaksanaan Allah. Bijaksana itu sifat baik apa sifat jelek? Sifat baik ya. Nah, jadi yang tidak enak pada hamba tatkala disandarkan kepada Allah itu kebijaksanaan Allah ya, dan bijaksana itu sifat baik. Jadi kembali kepada Allah tetap baik gitu ya. Nah, adapun yang jelek dalam pandangan syar'i, dalam pandangan syariat, nah diperhatikan, itu karena hawa nafsu dan karena setan. Diperhatikan ya, tidak ada kejelekan sedikit pun. Kejelekan di sini maksudnya dalam pandangan syariat. Kalau dalam urusan enak dan tidak enak itu urusan dunia, bukan masalah baik dan buruk ya, tapi masalah enak dan tidak enak. Kalau masalah enak dan tidak enak itu karena kebijaksanaan Allah. Dan bijaksana itu sifat baik. Contohnya gini loh. Dia baru lahir anaknya ulama, udah gitu kaya. Ulama banyak yang kaya, banyak yang miskin. Abu Hanifah kaya. Dia lahir dari ulama, udah gitu kaya. Fasilitas dunianya masya Allah lengkap ya. Makannya sehat dan didikannya masya Allah dari kecil agama. Yang satu lagi lahir masya Allah dari orang kampung yang nggak belajar apa-apa gitu. Maksudnya orang Arab Badui atau orang gitu ya. Udah gitu melarat hidupnya. Anak sama anak ini ditakdirkan enak, ini ditakdirkan tidak enak. Kan kesimpulannya kan gitu ya. Yang enak itu rahmat Allah, yang tidak enak itu kebijaksanaan Allah. Ya. Nah, dan manusia itu tidak paham. Ternyata secara global, karena semua pembahasan itu kalau belum dirinci itu global. Secara global, ternyata yang tidak enak itu yang memudahkan masuk surga, dan yang enak itu yang memudahkan masuk neraka. Loh, sekarang seneng mana, enak sama tidak enak? Loh, ini kan istilahnya asal cemot gitu aja kan, bahasanya kan tidak urut ya. Cemot. Loh kok gitu? Loh, Rasulullah bersabda, diperlihatkan pada Rasulullah waktu Isra Mi'raj, kebanyakan penghuni neraka gitu. Kebanyakan penghuni surga itu siapa? Orang miskin. Loh, Bapak juga sudah hafal. Kebanyakan penghuni surga orang miskin. Enak mana? Lahir miskin dengan lahir kaya tadi? Enak lahir kaya, tapi ternyata kebanyakan penghuni surga orang miskin. Kebanyakan penghuni neraka wanita. Akhirnya wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kebanyakan penghuni neraka wanita? Ternyata bukan karena wanitanya, karena wanita itu sifatnya adalah kufranul ashir. Kufranul ashir itu. Apa kufranul ashir itu? Kufran itu dari kata kufur, ashir itu apa? Rumah tangga. Isyroh itu pergaulan rumah tangga. Apa maksudnya? Sifat utama wanita itu tidak merasa bahwa
suaminya baik. Gitu. Apa maksudnya? Statusnya sebagai istri itu baik. Nanti nafkah itu kewajiban suami, ada apa-apa itu nanti urusan suami, gitu ya. Nah, itu wanita tidak merasa bahwa itu kebaikan suami. Allah menjadikan suami itu menjadi kebaikan bagi dia, gitu. Itu kebanyakan wanita tidak ngerti. Itu sebab utamanya. Sebab utama yang disebutkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah ditanya kenapa penghuni neraka kebanyakan wanita, karena kufranul asyir. Nah itu. Nah, lalu pembahasannya seperti apa? Ya. Yang banyak orang tidak paham, banyak orang nggak tahu kalau tidak mendengarkan hal-hal khusus dari ulama itu ya. Termasuk yang hampir semua wanita itu tidak merasa adalah status sebagai istri. Tentunya orang yang beriman yang dibahas ya. Status sebagai istri itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan bisa dikatakan hampir semuanya wanita itu kufur nikmat dalam hal ini. Kufur nikmat apa? Tidak merasa bahwa dia mendapatkan nikmat besar. Nikmat apa? Nikmat berstatus sebagai istri. Nah itu ya. Ini belum bawa-bawanya nanti semuanya, gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau seandainya cerai atau nggak cerai, tapi suaminya meninggal, jadinya apa? Janda. Enak mana jadi istri sama jadi janda? Enak jadi istri ya. Nilainya kira-kira berapa? Pernah bersyukur kepada Allah statusnya sebagai istri? Alhamdulillah saya punya suami. Gak enak gak punya suami. Tidak gampang wanita punya jiwa kayak gitu. Nah gitu. Nah nanti makan itu, nanti pakaian, nanti tinggal, tempat tinggal itu di mana? Di rumah suami. Makan hasil kerjanya suami, pakaian hasil. Tidak merasa bahwa itu dari suami. Secara umum, karena itu enggak semua, tapi kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Ternyata itu sebabnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tapi yang kita ambil pelajaran tadi itu kebanyakan orang atau ahli surga itu adalah orang miskin. Oh, ternyata enggak enak di dunia itu gampang memasukkan ke dalam surga. Bagi orang yang beriman, maksudnya yang dibahas di sini bukan semua manusia yang kafir ya. Iman itu sebab surga, kafir syirik itu sebab neraka, itu pangkalnya. Tapi yang dibahas ini yang beriman, itu ya. Nah terus kalau sudah paham bahwa yang enak itu memudahkan ke dalam neraka, yang tidak enak memudahkan ke dalam surga, gitu. Ternyata semua pembahasan itu seperti ini. Oh, yang baik-baik itu ternyata harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan perjuangan itu berat, pengorbanan itu berat. Yang jelek-jelek itu ternyata itu jelek. Kenapa? Ya karena hatinya senang, akhirnya melakukan kejelekan itu. Ada tak orang berzina karena dipaksa? Enggak ya, orang berzina itu karena senang ya, hawa nafsu. Mencuri itu karena hawa nafsu. Semua kejelekan, katakanlah hampir semua kejelekan itu didasari hawa nafsu dan juga ajakan syaitan. Nah, jadi kalau enak ndak enak disandarkan kepada Allah itu kebijaksanaan Allah. Tapi kalau baik dan jelek, baik itu rahmat Allah dan perintah Allah, jelek itu karena hawa nafsu dan karena syaitan. Nah itu. Nah sekarang baik dan jelek itu ada takdirnya apa enggak? Ada.
ada, semua ada. Nah, ada takdirnya, maksudnya ada takdirnya itu apa? Nah, alhamdulillah kita sudah belajar ya. Yang dimaksud ada takdirnya itu Allah tahu sebelum yang berbuat ini lahir. Yang dimaksud ada takdirnya itu alhamdulillah kita sudah belajar ya. Yang dimaksud ada takdirnya orang itu berzina, orang itu menyembah batu, bertuhankan batu, menyembah batu. Orang punya akal kok bertuhankan batu, menyembah batu gitu, lebih hina daripada binatang. Nah itu iya, tapi Allah tahu apa enggak? Iya, lo Allah tahu semua. Yang bilang Allah enggak tahu itu orang Qadariyah tadi itu. Gitu. Allah tahu. Nah, dan apa yang Allah tahu Allah catat. Apa yang Allah tahu Allah catat, diperhatikan ya. Terus kita tahu dari mana kalau Allah tahu? Kita tahu dari Quran, dari hadis. Kita tahu dari mana bahwa Allah telah catat? Kita tahu dari Quran, dari hadis. Terus kejelekan itu karena hawa nafsu dan karena godaan setan. Kita tahu dari mana? Ternyata juga dari Quran, dari hadis. Tidak ada yang bertentangan loh. Semuanya dari Quran, dari hadis ya. Jadi, oh jelek itu karena hawa nafsu, ada ayatnya, ada hadisnya. Oh jelek itu karena godaan setan, ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi Allah tahu semuanya, Allah catat, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, tatkala tiba waktunya Allah kehendaki, bukan Allah menghendaki supaya manusia itu menentang Allah. Diperhatikan, Allah menciptakan manusia, kehendak Allah apa menciptakannya? Supaya manusia itu menentang Allah. Bukan gitu. Kehendak di dalam bab takdir, kehendak supaya terjadi. Paham ya? Kehendak supaya terjadi. Dia merangkai terus ditiup, apa ini? Sihir. Ya, tidak akan mengenai tanpa kehendak Allah. Kehendak mengenai baik kena Rasul atau kena sahabat atau kena orang yang beriman, kena dengan kehendak Allah. Kehendak di sini bukan kehendak untuk menentang Allah, tapi kehendak supaya terjadi. Begitu Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Karena itu lafaz kehendak ini tidak satu lafaznya, dengan izin Allah. Illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Izin di sini itu nama lain daripada kehendak. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, jika hendak di sini bukan, jadi orang yang maksiat itu kan menentang, berarti Allah menghendaki dia menentang Allah, bukan menghendaki supaya terjadi. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi, dan itu adalah maha kuasa Allah atas segalanya. Allah meliputi segalanya, tidak ada sesuatu pun kecuali berjalan dengan kehendaknya. Kehendak supaya jalan, kehendak supaya terjadi. Nah, jadi itu. Nah, setelah Allah menghendaki terjadi, maka tidak ada yang tidak di bawah qahrnya. Apa qahr itu? Kekuasaan yang tidak bisa ditahan oleh apapun, oleh siapapun. Allah menghendaki pasti terjadi. Tidak ada penghalang sedikit pun. Al-Qahhar. Nah, jadi kayak gitu, ya. Nah, jadi begitu Allah kehendaki maka terjadi. Nah, ini Ahlus Sunnah. Adapun yang Qadariyah sama yang Jabriyah tadi seperti itu. Nah, karena itu tadi pertanyaannya bahwa sudah berusaha baik tapi gagal, gitu. Nah, harus paham bahwa yang enak itu rahmat Allah. Karena itu kalau kamu berusaha berhasil, itu rahmat Allah. Kamu menanam berhasil, maksudnya berhasil itu apa? Tumbuh. Orang menanam, oh berhasil, maksudnya apa? Tumbuh. Ketahuilah tumbuh itu karena rahmat Allah.
Saya sudah nanam, sudah milih bahan yang terbaik, lahannya sudah saya siapkan sangat bagus, menanam, ternyata gagal. Ya Allah, gagal gitu ya. Nah itu kebijaksanaan Allah. Ndak enak, jangan berpikir itu jelek. Ndak enak itu gampang memasukkan ke dalam surga. Nah sekarang coba, ini tani gagal, ini tani berhasil. Ya, coba yang nggak enak memasukkan ke dalam surga gampang, yang enak memasukkan dalam neraka gampang, gitu ya. Nah, yang panennya masya Allah melimpah, ya, kira-kira selebih dari yang dimakan, yang dibutuhkan, diinfakkan semua apa enggak? Yang kerjanya masya Allah, dia itu kalau kerja itu sedikit hasilnya melimpah, selebih dari kebutuhannya diinfakkan ke jalan Allah semua apa enggak? Gampangannya di zaman sekarang bisa-bisa nggak ada orang kayak gitu ya. Padahal selebih dari kebutuhan itu beban dunia akhirat. Ya, itu yang enak-enak loh. Milikmu itu adalah yang kamu makan sehingga hancur, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, yang kamu infakkan dan itu yang kekal. Selain dari tiga ini, itu beban dunia akhirat. Ya, orang kan beda berpikirnya. Pikiran dunia, hawa nafsu dan petunjuk Islam kan beda. Sekarang misalnya begini, Bapak punya villa, villanya berapa? 3. Ada tak orang punya villa 3? Mungkin ada. Kalau kita nggak pernah tahu mungkin ada gitu ya. Gitu. Orang ini asalnya bukan orang kaya tapi berhasil terus beli villa di sana. Ustadz ada yang punya villa loh. Alhamdulillah ya, digunakan untuk kebaikan. Oh kadang-kadang daurah di villanya, alhamdulillah itu. Gitu. Nah, asalnya itu enggak orang kaya, tapi akhirnya berhasil, terus akhirnya punya villa besar bagus, punya lagi nih. Hasil perjuangan cari harta, terus akhirnya banyak, terus akhirnya karena cukup banyak dibelikan villa. Berarti waktu mencari harta itu waktu, tenaga dan pikirannya kepake toh ya. Nah setelah itu nilainya segitu besarnya. Rumahnya, wah kalah tinggi, rumahnya 1 miliar itu 2-3 miliar satu villa, gitu ya. Yang ditempati banyak rumahnya, yang itu hampir nggak pernah ditempati, bahkan bisa setahun nggak ditempati. Nah itu ya. Nah dan bisa jadi ada yang punya harta sama sekali tidak ditempati, sama sekali tidak dipakai, ya. Nah, mencarinya itu umur, waktu, tenaga dan pikiran. Terus akhirnya disisihkan, nggak dipakai, nggak dimakan, nggak diinfakkan, enggak. Nanti ditinggal mati, dibawa atau ditinggal, diwariskan. Tidak ada dalil mewariskan harta dapat pahala. Kalau memberi anak itu dapat pahala, tapi kalau mewariskan tidak ada dalil mewariskan dapat pahala. Tapi bukan berarti jelek. Anak kalau dapat warisan orang tua, anaknya ngerti agama, nanti banyak doakan orang tua, alhamdulillah ya. Anaknya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Orang tuanya dapat manfaat apa enggak? Dapat manfaat dari mohon ampunnya anak. Nah, meskipun orang tuanya enggak mewariskan harta, kalau anaknya baik, pinter agamanya lah, ya orang tuanya didoakan terus ya. Yang dibahas itu mewariskan harta, itu tidak ada dalil dapat pahala. Tapi ya mewariskan harta kepada anak, mudah-mudahan anaknya itu gampang tersentuh. Ya Allah, ini mobil dari bapak dulu, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamma. Mudah-mudahan banyak begitu ya. Oh, tempat nyaman, dari luar panas terus masuk rumah nyaman, alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak dikasih bapak atau nggak warisan dari bapak, ya bisa-bisa masih dikontrakan yang tidak ada AC-nya kan, mungkin gitu ya. Akhirnya diharapkan mendoakan bapaknya. Tapi kalau itu bukan pemberian tapi warisan tidak ada dalil mewariskan dapat. Nah karena itu punya harta banyak nggak dipakai, nggak dimakan, nggak dipakai, nggak diinfakkan, ditinggal mati,
sesungguhnya itu bebanmu waktu kamu di dunia masih hidup. Ya, waktu dan tenaga pikiranmu untuk itu. Kamu mati, tidak dapat pahala dari harta itu, dan kamu dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada yang salah tetap dihukum. Nah, jadi kan rugi ya. Nah, yang tadi kita ambil pelajaran, oh panen berhasil, belum tentu keberhasilan ini menjadi kebaikan akhiratnya, bahkan kelebihan harta itu tidak gampang jadi pahala. Tapi kalau gagal, kamu cukup dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Ya Allah, berikan ketabahan atas ujian ini. Ya, doamu dapat pahala. Betul-betul tabah, sabar. Kenapa? Wow, aku menanam itu habis sekian terus gagal, kena hama atau kena banjir. Itu masih terbayang-bayang. Ya Allah, berikan ketabahan. Ya Allah, berikan ketabahan, itu doa. Itu dapat pahala. Betul-betul sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Seandainya yang diinfakkan itu diinfakkan seluruh yang nggak dipakai di dunia, nggak dimakan, nggak dipakai, itu diinfakkan semuanya, hanya diambil yang dimakan, itu masih kalah sama yang sabar. Ini berarti contoh yang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Oh, ini dimakan, oh ini digunakan. Selebih dari kebutuhan semuanya diinfakkan, gitu ya. Dengan yang gagal, dan karena ini contoh sempurna, yang gagal contoh sempurna, sabarnya sempurna, ternyata masih kalah yang menginfakkan dengan yang sabar. Coba ya. Lah sekarang kalau itu sudah kalah, gampang mana? Orang yang punya iman gampang mana? Sabar atas kegagalan dengan menginfakkan harta. Gampang mana? Gampang sabar ya. Ternyata yang tidak enak itu yang gampang memasukkan ke dalam surga. Dan yang enak di dunia itu ternyata hawa nafsu itu sangat tinggi. Dan hawa nafsu itu kalau enggak ditahan menjerumuskan ke dalam neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takut kepada Allah sehingga menahan hawa nafsunya. Jadi harus ditahan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tidak ditahan sebelumnya, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan dunia itu hawa nafsu. Lebih mementingkan dunia itu hawa nafsu. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Loh, kenapa kok lebih mementingkan dunia? Ya itu senang, itu enak, itu hawa nafsu. Akhirat yo berat. Iya, lebih mementingkan yang enak di dunia daripada perjuangan, daripada pengorbanan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Mungkin itu karena itu hendaknya paham bahwa usaha gagal itu kadang-kadang nggak berjuang apa-apa kok dapat. Semua yang tidak enak itu kebijaksanaan Allah, dan hendaknya bersabar, pahalanya besar. Semua yang enak baik hasil perjuangan maupun sesuai dengan petunjuknya, yaitu hati faham bersyukur atas karunia Allah, bersyukur dengan lisannya, dengan hati faham Allah memberi nikmat, dia diberi nikmat Allah, terus bersyukur dengan lisannya, dan digunakan di jalan yang benar supaya ditambah kebaikan dunia akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.